Kita lanjutkan dengan vektor K A ya, vektor K kali vektor A ya. Ini adalah K itu adalah skalar ya, misalkan angka 2, 3 dan seterusnya ya. Vektor KA adalah vektor yang panjangnya K kali panjang vektor A. Dan arahnya searah dengan arah vektor A. Ya, ini kalau K-nya positif ya. Tapi kalau di depan K-nya ada tanda negatif, itu vektor min KA. Ini adalah vektor yang panjangnya sama ya, K kali panjang vektor A. Kan tetapi arahnya berlawanan dengan arah vektor A. Ya, contoh. Misalkan diberikan vektor A seperti ini. Ini vektor A ya. Panjangnya sekian senti, arahnya ke kanan atas. Maka vektor 2A adalah vektor yang searah dengan vektor A. Arahnya tetap sama nih, ke kanan atas, tapi panjangnya 2 kalinya. Nah, ini adalah vektor 2A. Itu ya. Jadi ini panjangnya adalah 2 kali vektor A. Dan arahnya sama-sama harus ke kanan atas ya, sehingga kedua vektor ini sejajar. Ya. Kalau misalkan arahnya diputer, misalnya diputer nih. Ya, vektor ini ya. Vektor yang ini nih, tapi walaupun panjangnya 2 kali panjang vektor A, maka vektor yang ini nggak disebut vektor 2A, bukan vektor 2A ya. Harus arahnya sejajar gitu ya. Kemudian vektor setengah A. Nah, vektor setengah A bisa diperkirakan ya, arahnya sama dengan arah vektor A ke kanan atas, tapi panjangnya hanya setengah dari panjang vektor A gitu ya. Ini adalah vektor setengah A. Kemudian vektor min A. Vektor min A adalah vektor yang berlawanan. Jadi kalau A itu ke kanan atas, maka min A ke kiri bawah. Ya, berlawanan. Seperti ini ya. Ke kiri bawah. Panjangnya sama dengan panjang vektor A. Jadi kalau misalkan ini 5 cm, ini juga 5 cm. Ya. Kemudian vektor min 2A. Vektor min 2 adalah vektor yang panjangnya 2 kali panjang vektor A, tapi arahnya berlawanan. Berarti seperti ini ya. Arahnya berarti ke kiri bawah. Begini ya, panjangnya adalah 2 kali panjang vektor A. Ini adalah vektor min 2A. Ya. Sehingga bisa ya, kalau misalkan diminta gambarkan vektor min 3A, berarti bisa kita gambar ya. Berarti tinggal tambahkan panjangnya saja ya, menjadi 3 kali panjang vektor A. Arahnya berlawanan ya. Oke, ini adalah perkalian antara vektor dengan angka dengan skalar seperti ini. Nah, bagaimana kalau penjumlahan ya? Bagaimana kalau penjumlahan? Oh ya, untuk vektor-vektor yang ini sebenarnya boleh aja digeser ya. Misalkan ini nih, vektor min 2A, nggak mesti ujungnya di bawah ya. Kalau kita geser ke sini, saya mau gesernya ke sini misalkan. Ini Bapak geser ke bawah gini ya. Bapak geser. Misalkan ini, Bapak taruh di sini deh. Ya, mulainya dari sini aja. Nah. Atau vektor ini deh ya, vektor 2A nih ya. Maaf, vektor 2A. Bapak geser nih ke bawah. Begini aja gambarnya ya. Nah, ini juga sama, ini juga vektor 2A sama saja ya. Walaupun letaknya yang satu di sini, satu di bawah, itu nggak masalah ya. Jadi vektor itu boleh digeser-geser kemana saja ya, boleh dipindah-pindahin, tidak masalah. Tapi tidak boleh diputar arahnya. Ya, panjangnya harus sama nih. Ini panjangnya 2 kali panjang vektor A harus sama panjangnya. Tapi tidak boleh diputar ya. Kalau diputar salah ya, tidak sama lagi ya. Oke. Kemudian ada yang istilah penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor, gitu ya. Penjumlahan vektor. Misalkan diberikan 2 vektor, ini vektor A dan vektor B. Kemudian kita pikirkan operasi penjumlahan vektor A tambah vektor B. Nah, itu apa sih? Ya. Nah, caranya begini ya, menjumlahkan vektor. Pertama gambar vektor A gini. Ya, vektor A panjangnya sekian, kita gambar, arahnya ke kanan. Nggak boleh kita putar. Miring dikit ke atas nggak boleh ya, atau jadikan ke kiri nggak boleh ya, harus sama arahnya ya, panjang dan arahnya harus sama.
Kemudian vektor B. Vektor B kita geser nih. Arahnya tetap sama, tidak boleh diputar ya. Arahnya ke kanan atas. Pangkal vektor B kita letakkan di ujung vektor A. Nah, begini ya. Ini adalah vektor B. Sehingga vektor A tambah B-nya adalah dari posisi awal ke posisi akhir. Gini. Nah, ini adalah vektor A tambah vektor B. Gitu ya. Ini adalah definisi dari penjumlahan vektor. Contoh nih. Ini ada penghapus. Mula-mula Bapak taruh di sini nih. Kemudian Bapak geser sesuai arah vektor A ke kanan ya. Kemudian geser arah vektor B ke kanan atas ini. Ya. Ini ya, maka perpindahan totalnya itu sama aja dari posisi awal ke posisi akhir. Begini ya. Nah, ini dia. Jadi kalau ada benda, ini dah. Ini aja deh ya. Tutup spidol. Mula-mula di sini nih. Lalu Bapak pindahkan sesuai dengan vektor A, arah vektor A nih. Pindahkan sesuai vektor A, pindah ke sini. Kemudian pindahkan dengan vektor B. Arahnya ke kanan atas. Maka perpindahan totalnya adalah dari sini ke sini. Ya, itulah vektor A tambah B. Penjumlahan seperti ini namanya metode segitiga ya, metode segitiga. Boleh juga dengan metode jajar genjang. Ya, kalau metode jajar genjang, pangkal dengan pangkal disatukan ya, pangkal dengan pangkal disatukan di kanan. Ke kanan vektor A gambar, pangkal vektor B diletakkan di pangkal vektor A. Ini vektor B. Pangkalnya ya disamakan. Kemudian dibuat jajar genjang. Nah, kita buat jajar genjang ya. Seperti ini. Kemudian vektor A tambah B-nya adalah dari pangkalnya ini ke ujung sebelah sana ya. Nah, ini adalah vektor A tambah vektor B. Gambarnya ini ya. Nah, ini. Sama aja nih. Baik metode jajar genjang maupun metode segitiga, gambar yang dihasilkan vektor A tambah vektor B-nya akan sama ya. Semoga bisa difahami ya penjumlahan vektor.